Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wisdom Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pada bulan ini, bulan November, saya sudah meninggalkan 5 dari 5 pengajaran. Bapak Ibu, Anda bisa mendengarkan ini berulang-ulang, Anda bisa mencatat atau bisa mengerti banyak hal, Anda bisa lakukan apa yang terbaik bagi yang Anda bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, dalam 5 topik hari ini kita mempelajari mengenai topik-topik terkait dengan domba Paskah, bagaimana Tuhan mengatakan keselamatan adalah bagi Anda dan saya, dan bagaimana keselamatan itu dibentuk. Semuanya ada lengkap dalam 5 hal ini. Anugerah Tuhan limpah Anda terima, dan biarlah Bapak Ibu, kehausan kita untuk percaya firman dan mempelajari firman akan terpuaskan sementara. Nah, sementara Bapak Ibu, karena yang penuh nanti ada di sorga. Bapak Ibu, terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan taburan, bagi Anda sudah berdoa dan membantu kami dalam doa, daya, dan dana. Saya mengerti bahwa semua ini adalah kemurahan Tuhan dan saya kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Anda berlimpah-limpah. Hari-hari ini memang ada banyak masalah yang terjadi, tapi Bapak Ibu, Anda harus kuat. Anda harus kuat. Anda percaya bahwa Tuhan membawa Anda begitu luar biasa. Dan biarlah semua masalah dalam hidup Anda, masalah emosi, masalah keluarga, masalah kesehatan dan keuangan, apapun masalah hidup Anda, Tuhan akan membereskannya bagi Anda. Sehingga engkau bisa maju untuk Tuhan dan lari dalam kurun waktu 10 tahun ini. 10 tahun lagi Bapak Ibu, Anda akan berlari dengan fokus yang kuat, membawa banyak orang kepada Tuhan. Apa dalam 10 tahun ini Tuhan bisa datang? Tuhan bisa datang kapan saja. Saya tidak bicara Tuhan datang. Karena Tuhan bisa datang kira-kira hari ini, besok, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kapan saja. Tapi dalam 10 tahun ini, marilah Bapak Ibu kita berfokus atau tugas Tuhan untuk mengerjakan bagi Dia sebuah perkara yang besar, membawa orang secara otentik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan limpah Anda terima. Hari ini biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom para pemirsa dari Aruna Wisdom Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar dalam acara Wisdom ini? Saya ingin mengajak Anda kali ini dalam sebuah diagram Bapak Ibu. Anda boleh memperhatikan gambar yang ada di sebelah kanan saya, sebelah kiri Anda akan melihat, ayo kita menggambar sama-sama. Bapak Ibu, Anda pernah tahu peristiwa soal lambang darah di rumah orang Israel? Jadi, waktu itu orang Israel malam sebelum mereka keluar dari Mesir, diberikan lambang darah. Dan barang siapa tidak pakai lambang darah itu, maka anak sulungnya akan meninggal. Kalau pakai lambang darah itu, malaikat maut akan melewati dan tidak akan masuk rumah itu, dan akan masuk ke rumah yang tidak pakai lambang darah. Itu adalah yang dibuat oleh manusia untuk bisa selamat, yang disebut dengan masa Paskah pada hari keluar dari Mesir itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat, sebetulnya lambang itu disapukan, darahnya disapukan di pintu rumah. Pintu rumah itu ada 1, ada 2, ada 3. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana disapukannya? 1 di sebelah kanan, 1 sebelah kiri, 1 lagi di bagian atas. Jadi ada 3, 1, 2, dan 3. Kalau Anda melihat gambar 1, 2, 3 ini, Anda coba-coba tarik garis Bapak Ibu. Dari 1, 2, 3 tarik garis. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Lambang segitiga yang ujungnya ke atas. Ya, betul. Lambang segitiga yang ujungnya menuju ke atas ini adalah lambang seorang yang dibuat oleh manusia. Dari muka bumi kepada sorga. Dari manusia kepada Tuhan. Itu adalah lambangnya, bentuknya seperti ini. Nah, puji nama Tuhan, dalam firman Tuhan, hal ini disebutkan sebenarnya 2 kali. Merupakan sebuah yang harus dilakukan orang pada hari itu di masa PL, dan sebuah lagi harus dilakukan nanti pada masa perjanjian baru, pada waktu Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, waktu Tuhan Yesus wafat di kayu salib, Bapak Ibu, pertanyaannya sama. Kalau tadi adalah seperti ini, yang menuju ke atas, segitiga menuju ke atas, pada zaman Yesus salib, pertanyaannya, ada banyak darah yang terjadi di kayu salib. Berapa hal yang terjadi di kayu salib yang mengarah kepada manusia? Kepala tidak dihitung ya Bapak Ibu ya. Yang dihitung adalah dari tangan kiri dan kanan, dan kaki. Tangan kanan, tangan kiri, dan kaki. Ada 3 Bapak Ibu. Salib Tuhan Yesus, ada tangan, 2, dan kaki. Kalau Anda tarik garis dari tangan, kaki, tangan, dan tangan ke tangan, terjadi adalah bentuk segitiga yang mengarah ke bawah. Segitiga ini bicara dari sorga ke muka bumi. Dari sorga kepada manusia. Nah, ini bicara mengenai keselamatan. Kalau tadi adalah bicara dari orang-orang Yahudi kepada Tuhan, yang berikutnya adalah bicara dari Tuhan kepada manusia. Itu adalah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada manusia. Segitiganya, ujungnya mengarah ke bawah. Nah, kepala Tuhan Yesus di tengah kepalanya, itu sedang bicara mengenai sebuah wajah dari Tuhan Yesus yang sebetulnya mewakili Anda dan saya. Dia menjadi martir di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk supaya Anda dan saya menerima anugerah dari sebuah domba Paskah. Domba yang mati di kayu salib itu, dia sendiri menjadi sebuah ingatan, jadi sebuah pertanda kebangkitan Tuhan menjadi kekal dalam hidup ini. Nah, 2 segitiga yang baru saya bahas untuk tadi, kalau Anda gabung, Anda akan merasa ini yang atas, ini yang bawah, digabung ya sekarang. Yang ini digabung dalam satu gambar. Jadi gambar apa Bapak Ibu? Anda tahu gambar itu adalah gambar bendera Israel. Kalau Anda melihat ini bendera Israel kayak begini, sebetulnya gambar itu diambil oleh Israel jadi perlambang. Tapi gambar itu sudah ada sebagai lambang keselamatan umat manusia. Gambar itu bicara mengenai Magen of David, perisai Daud. Jadi perisai orang Israel zaman dulu, itu perisainya tidak seperti bulat gitu Bapak Ibu ya, atau kotak yang dibawa oleh prajurit. Tapi bentuk perisainya adalah merupakan seperti sebuah bintang. Nah, bintang itu dengan bintang Daud. Kenapa Pak dipakai? Apa urusannya dengan Daud? Anda mengerti bahwa bintang itu adalah bicara nama dari Daud. Nama Daud, Bapak Ibu, dalam aksara Ibrani, zaman dulu ditulis sebagai D dan D. Kalau kita, orang Ibrani tidak ada huruf hidup, Bapak Ibu. D, V, D. Jadi, hurufnya adalah D, seperti itu D. Kemudian V, itu tengah, ya, wow. Dan D. Nah, itu adalah David. Tetapi kalau disingkat dengan cepat saja, D dan D. Jadi, Daud itu adalah D dan D, depan dan belakang D. Nah, pada perjanjian lama, terutama dalam bahasa Ibrani yang lama, dahulu kala, huruf D itu tidak seperti yang sekarang, Bapak Ibu. Kalau huruf D sekarang seperti ini ya. Tetapi pada huruf D yang dahulu, itu bentuknya sebagai segitiga. Nah, seperti itu. Jadi, kalau nama Daud, ada 2 D di sana, digabung, itu adalah merupakan gambar Daud, nama dari Daud, bicara mengenai keselamatan. Gambar Daud itu bicara keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. 2 segitiga ini bicara mengenai sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup manusia. Manusia diselamatkan dalam Paskah untuk mereka dibawa keluar dari Mesir. Mereka membuat sebuah bentukan seperti ini. Jadi segitiga ngarah ke atas. Tetapi pada perjanjian baru, Tuhan mati di kayu salib supaya engkau dan saya boleh hidup di muka bumi ini. Gambarnya adalah segitiga ke bawah. Nah, gambar ini kalau digabung, itu bicara keselamatan yang lengkap, keselamatan yang paripurna, keselamatan dari orang Israel yang kita pelajari di Alkitab, keselamatan yang Tuhan berikan dan kelak
Tuhan akan menyatukannya dalam diri Tuhan Yesus bagi Anda dan saya. Hari itulah keselamatan itu boleh Anda terima dan saya terima. Keselamatan itu adalah tanda sebuah negara. Tanda yang Tuhan pakai, yang dipercaya ini memberikan keselamatan bagi orang. Bukan cuma orang Israel, tapi bagi seluruh orang muka bumi. Keselamatan itu sudah menjadi hak Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Anda mengerti, tanda itu jauh melebihi apa yang orang percaya, apa yang orang lihat hari-hari ini. Karena tanda itu adalah keselamatan bagi Anda dan saya. Keselamatan adalah kekal. Keselamatan dari Tuhan Yesus adalah keselamatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara Tuhan, kalau Anda mengerti hal ini, inilah merupakan tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus bagi Anda dan saya, supaya engkau dan saya mengerti keselamatan adalah hal yang utama di muka bumi ini. Dua segitiga yang Anda lihat ini adalah bicara dua Passover, dua Paskah Bapak Ibu, dua anak domba, dua lamb ada di sana. Dan dua segitiga itu digabung menjadi satu tanda keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan karena dari Paskah Tuhan berikan pada hidup manusia. Dan beribu tahun yang berlalu, dalam ratusan tahun yang berlalu, dalam waktu yang panjang, telah diberikan kepada Anda dan saya sebuah lambang kematian anak domba di kayu salib. Saudara Tuhan, dari gambar itu terlihat bagaimana Tuhan mengasihi hidup manusia, dan Tuhan mengatakan, engkau adalah anak-anakku waktu engkau menerima keselamatan, karena tanda yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Tanda ini adalah tanda kemenangan orang percaya. Tanda kebangkitan Tuhan, dan tanda di mana engkau dan saya dipersatukan dalam satu kawanan, di mana Tuhan jadi gembala. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.